Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Arhami. Saya dari jurusan Psikologi yang mengambil mata kuliah Psikodiagnostik 2. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memaparkan hasil proposal saya pada setting perkembangan tentang perkembangan motorik kasar pada anak. Adapun dalam proposal saya ini, yang pertama terdapat identitas interviewee, yang kedua ada identitas keluarga dari interviewee, yang ketiga ada status pemeriksaan. Jadi tujuan dari status pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan motorik kasar pada anak. Yang selanjutnya ada proses wawancara, yaitu prosedur wawancara. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sebelum melakukan proses wawancara, ada beberapa tahap yang harus interviewer persiapkan. Terlebih dahulu, yang pertama tahap persiapan yang harus dilakukan oleh interviewer. Tahap persiapan dimulai pada tanggal 1 April 2020. Di hari itu, persiapan yang dilakukan sebelum interviewer mencari topik yang ingin diketahui, kemudian mencari interviewee yang tepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, interviewer meminta izin kepada si interviewee agar proses interview berjalan dengan baik. Setelah itu, si interviewer menyiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu membawa alat tulis, sebagai catatan, membawa gunting, kertas origami, dan membawa alat perekam. Di sini juga si interviewernya mencari tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan wawancara tersebut. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, interviewer melakukan atau membangun rapor terlebih dahulu kepada si interviewinya, agar pada saat wawancara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena membangun rapor sangatlah penting bagi si interviewee dan interviewer agar mendapatkan informasi dan juga kenyamanan bagi si interviewee. Pada saat rapor sudah terbangun, maka interviewer langsung menanyakan perihal yang ingin digali dengan catatan, tidak membuat si interviewee merasa bosan dan tidak ingin terbuka. Dengan itu, rapor sangatlah penting dan harus diawali terlebih dahulu. Tahap ketiga yaitu tahap laporan, di mana pada tahap ini si interviewer membuat laporan dan hasil akhir dari interview yang telah dilakukan. Selanjutnya ada proses building rapport. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, proses ini sangat penting untuk melakukan interview karena terlebih dahulu kita harus membangun rapor dengan si interviewinya agar si interviewinya ini merasa nyaman dan terbuka dengan kita, agar interview yang terlaksanakan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada rancangan pelaksanaan asesmen. Ada aspek, indikator, tujuan, metode, sumber data, dan pelaksanaan. Jadi aspek di sini adalah keterampilan motorik kasar. Indikatornya ada 2. Yang pertama, anak mampu memotong kertas origami berbentuk buah-buahan. Tujuannya untuk mengetahui anak mampu memotong kertas origami berbentuk buah-buahan. Metodenya yaitu metode observasi dan wawancara. Sumber data, ibu, interview, dan ayah. Pelaksanaannya, yang terakhir ada pelaksanaan, yaitu hari dan tanggal pelaksanaan itu dilakukan. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu anak mampu menempel kertas origami di dinding. Tujuannya untuk mengetahui anak mampu menempel kertas origami di dinding. Metodenya sama, observasi dan wawancara. Sumber datanya ibu, interviewee, dan ayah. Selanjutnya, ada landasan teori, perkembangan motorik kasar pada anak. Selama masa kanak-kanak, menengah, dan akhir, perkembangan motorik anak-anak menjadi lebih lancar dan lebih terkoordinasi daripada ketika masa kanak-kanak awal. Misalnya, hanya 1 di antara 1000 anak yang mampu memukul bola tenis melewati net pada usia 3 tahun. Namun, pada usia 10 atau 11 tahun, hampir semua anak dapat memainkan olahraga. Dan ketika berhasil menyesuaikan keahlian tersebut merupakan sumber kesenangan dan pencapaian yang lebih besar untuk anak. Dalam keahlian motorik kasar yang melibatkan banyaknya aktivitas otot, kemampuan anak laki-laki biasanya jauh di atas anak perempuan.
Ketika anak-anak bergerak menjalani tahun-tahun sekolah dasar, mereka memperoleh kontrol seluruh tubuh mereka dengan baik dan mampu duduk dalam jangka waktu yang lebih lama. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill adalah kemampuan-kemampuan fisik yang melibatkan otot besar, seperti misalnya lari, lompat yang melibatkan otot-otot besar, karena tulang dan otot-otot mereka lebih kuat dan kapasitas paru-paru yang lebih besar. Mereka bisa berlari, melompat, dan memanjat lebih jauh dan lebih cepat. Kemahiran atau kecakapan anak sangat beragam, tergantung pada sumbangan faktor genetis dan kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan motorik. Hanya 20% dari anak usia 4 tahun yang bisa melempar bola dengan baik dan hanya 30% yang dapat menangkap bola dengan baik. Kebanyakan anak di bawah usia 6 tahun tidak siap untuk mengambil bagian dalam kegiatan olahraga. Perkembangan jauh lebih baik dalam kegiatan aktif, permainan bebas yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada definisi operasional. Pada kesempatan kali ini, si interviewer meneliti terkait dengan perkembangan motorik kasar pada anak umur 5 tahun. Pada anak umur 5 tahun ini, biasanya sudah bisa mengembangkan motorik kasarnya dengan anak mampu memotong kertas origami berbentuk buah-buahan dan anak mampu menempel kertas origami di dinding secara mandiri yang berbentuk buah-buahan. Yang selanjutnya ada status princess. Yang pertama ada status fisik, status psikis, observasi, ada observasi umum dan observasi khusus. Saya mengambil ini dari buku John Westenstrop. Selanjutnya daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan pada saat wawancara. Pada dimensi anak mampu memotong kertas berbentuk buah-buahan. Pertanyaan kepada si interviewinya ini, yang pertama, apakah adik pernah memegang gunting sebelumnya? Adik tahu cara memakai gunting? Pertanyaan yang ketiga, adik suka buah-buahan? Yang keempat, adik suka origami berbentuk buah-buahan? Yang kelima, saya sebagai si interviewernya ini mengajak si interviewinya untuk memotong kertas origami berbentuk buah-buahan. Kemudian jika dia mau, saya akan memberikan sesuatu hadiah untuk dia. Yang ketiga, yang selanjutnya ada adik membuat, saya akan bertanya, adik akan membuat kertas origami ini berbentuk buah apa? Selanjutnya saya bertanya, kira-kira adik sukanya berbentuk buah apa? Dan saat itu saya akan bertanya kepada ibunya interviewee, Bu, apakah adik pernah memegang gunting sebelumnya? Yang kedua, Bu, apakah adik di rumah sering memotong-motong benda atau kertas menggunakan gunting? Yang ketiga, Bu, kira-kira adik sering memotong sesuatu menggunakan gunting? Yang kedua, dimensi yang kedua itu anak mampu menempel kertas origami yang sudah dibentuk buah-buahan tadi di dinding dengan secara mandiri. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada si interviewinya ini, yang pertama, apakah adik suka tempel menempel? Yang kedua, apakah adik suka menempel di dinding? Yang ketiga, adik mau menghias kamar adik menjadi lebih bagus? Yang keempat, saya mengajak si interviewinya ini untuk menempel kertas itu di dinding kamarnya si interviewee. Pertanyaan yang saya akan ajukan yang akan saya tanyakan kepada ibunya yaitu, Bu, apakah adik suka bermain lebih ke tempel menempel? Yang kedua, Bu, apakah ibu pernah melihat si adiknya ini menempel kertas-kertas di dinding? Sekian hasil proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.